Halo semuanya, kembali lagi dalam episode kali ini. Dan pada saat ini saya bersama dengan seorang teman saya. Langsung saja perkenalan, silakan bro. Oke, baik, shalom untuk kita. Mungkin saya mau ucapkan terima kasih ya, gitu, karena dikasih waktu saya gitu kan untuk berbicara di channel dia ya. Baik, nama saya itu Jompri Okto Pramaca Gultom. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Cabang GMKI di Dumai, masa bakti 2018-2020. Jadi kita udah kenal lama dan tadi yang dibilang sebagai menjabat sebagai ketua ya? Iya. Ketua masa bakti sampai tahun 2020. Sampai tahun 2020. Dan pertama kali aku main atau juga diajak di GMKI itu waktu masanya Fernandes. Ya. Itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar dia pada saat itu ketua bidang aksi pelayanan 2015. 2015 Oh ya, 2015. Jadi pada saat itu GMKI sendiri ada buat festival kalau nggak salah. Ya, ada buat festival. Jadi aku diajak sama dengan beberapa teman, itu kami miringin apa ya? Yang vokal solo. Vokal solo ya, ada solo, ada apa namanya, ada vokal grup gitu. Ada banyak, kita ada mungkin sedikit lupa ya, ada 5 tahun yang lalu. Dan John Free sendiri juga berada dalam komunitas GMKI tersebut. Boleh sharing kapan mulai gabung ke GMKI dan kenapa gabung ke GMKI? Karena GMKI sendiri ini nasional ya. Iya, ada nasional, juga salah satunya ada di Kota Dumai. Bisa share? Yang pertama itu kan, yang namanya GMKI itu kan identiknya sama mahasiswa gitu ya. Iya betul. Jadi pada saat saya mengenalnya GMKI itu ketika saya baru masuk kuliah dan ospek. Oke. Jadi pada saat ospek itu di ISOMA namanya, ISOMA. Apa ISOMA? ISOMA-nya itu istirahat apa itu ya? Istirahat sholat. Oke. Bagi kaum muslim gitu ya, pada saat itu hari Jumat gitu. Jadi kami dari yang baru-baru masuk atau maba ini itu dikumpulkan jadi satu. Jadi di situ datanglah beberapa pengurus dari GMKI yang masa bakti 2012-2014 itu. Pada saat ketuanya itu Lamhot Gultom. Oke. Ya. Jadi disitulah mereka mensosialisasikan mengenai GMKI ini. Pada saat situ mereka menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatannya. Di situ saya sangat tertarik gitu ya, yang namanya melayani gitu. Dan sebelum-sebelumnya sih, kalau saya belum pernah memang melayani. Di gereja maupun di mana gitu kan. Tapi ketika saya mendengar GMK ini kan kegiatan-kegiatannya gitu kan identiknya dengan mahasiswa gitu. Ya saya terniat untuk bergabung gitu. Jadi pada beberapa hari kemudian itu mereka membuka suatu perekrutan anggota. Perekrutan anggota, di situ saya menghubungi dari panitia. Itu Kak Dame Sialagan. Kebetulan dia panitia pada saat itu. Saya hubungi di mana sekretariat GMKI gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke sekretariat GMKI, saya mengajak teman-teman gitu, mengajakkan biar jangan sendiri aja gitu kan, dari mahasiswa juga harus ikut juga gitu. Jadi kebetulan hanya 2 lah yang bisa saya ajak pada saat itu, itulah Permonangan sama si Milton. Jadi pada saat sosialisasi mereka nggak ada. Cuman sebelum kami berangkat ke sekretariat itu, saya mensosialisasikan duluan. Saya mensosialisasikan di luar terkait GMK ini. Mereka pun tertarik gitu untuk GMK ini. Ada yang bilang sama kawan-kawan, ada yang bilang seperti Permonangan ini kan biasanya dia sudah pernah juga mengikuti organisasi, tapi di tingkat sekolah lah gitu, di OSIS. Namun ada kawan saya juga kan, namanya Milton. Ayolah bro, biar nggak ngambang aku kan gitu. Ya. Kebetulan dia anak rantau di sini. Jadi kami pergilah kami ke sekretariat. Jadi yang kami jumpa itu
David Manurung sama Guido Stoa. Oh iya, kenapa? Nah, jadi disitulah mereka menceritakan tentang GMKI, tentang kegiatan gitu kan. Jadi di situ kami memang diskusi habis lah gitu. Padahal kami belum bergabung, tapi kami sudah datang ke sekre itu dan berdiskusi sama pengurus itu gitu. Oke. Jadi lambat laun pada saat itu jadwal untuk agenda perekrutan itu atau maper masa perkenalan itu belum time-nya itu di bulan 10, tapi kami datang ke sekretariat itu sekitar bulan 9. Jadi sebelum adanya perekrutan anggota itu atau time-nya, kami pun mengikuti agenda-agenda mereka. Padahal kami belum status anggota nih, belum status anggota GMKI, tapi kami ikut gitu dalam bagian mereka gitu. Jadi perekrutan anggota kami dikasih materi-materi maper mengenai sejarah sampai kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi kami disitulah disahkan atau dikukuhkan menjadi anggota GMKI. Oke, jadi pada saat itu masih anggota biasa atau ada masuk anggota biasa? Oh, jadi ada tahap seperti itu di GMKI. Gimana tahapnya? Apakah tunggu 2 tahun atau berapa tahun? Kalau untuk tahap GMKI itu untuk menjadi seorang pengurus itu sebenarnya relatif ya. Relatif ya, itu tergantung penglihatan dari pengurus tersebut gitu. Oke. Jadi di bulan 10 itu setelah masa perkenalan itu lanjut agenda. Agenda itu namanya Konpercap. Jadi konferensi cabang ini atau disingkat dengan Konpercap itu adalah tingkatan tertinggi di tingkat cabang, putusan rapat tingkat tertinggi di tingkat cabang gitu. Jadi disitulah agendanya itu mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya gitu yang selama 2 tahun. Jadi disitulah mereka melaporkan pertanggungjawabannya kepada pengurus pusat, kepada anggota-anggota lainnya juga gitu, kader GMKI. Beserta juga ada undangan dari cabang-cabang luar gitu seperti Batam, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Padang gitu. Padang, oke. Jadi yang saya sangat terkejutnya kenapa gitu kan? Terkejutnya itu pada saat agenda Konpercap itu saya ditunjuk sebagai ketua komisi. Langsung ditunjuk sebagai ketua komisi. Tugasnya ngapain? Tugasnya itu kita kan ada dibagi kelompok-kelompok tuh untuk membahas suatu hal gitu ya. Jadi kebetulan saya dipilih menjadi ketua komisi. Dan sekretaris saya itu pengurus. Itu membuat saya wah kayak gini rupanya masuk GMK kita sudah langsung disuruh untuk menjadi penanggung jawab lah gitu ya. Dalam suatu kelompok gitu. Jadi setelah Konpercap bergulir, setelah selesai, jadi di situ kan ada formatur tuh. Di formatur itu gunanya itu untuk memilih pengurus ke depannya gitu kan. Jadi setelah selesai Konpercap, kami beberapa orang ditelepon dari tim formatur, ditelepon dan suruh hadir untuk ke sekretariat. Kami pikir ada apa gitu kan. Rupanya kami di situ langsung disuruh untuk menjadi pengurus cabang gitu. Entah itu karena apa gitu kan. Tahun berapa? 2014. 2014. Ya, 2014. Jadi 2014 setelah kami dipilih sebagai pengurus cabang, kebetulan saya kemarin itu dipercaya sebagai sekretaris fungsi kerohanian. Nah, jadi di kerohanian itulah mengenai ya pengenalan Alkitab, ibadah-ibadah rutin gitu, kunjungan-kunjungan ke rumah sakit atau tempat-tempat teman-teman lain lah gitu. Oke. Jadi pada masa 2014 itu dan sudah jadi sekretaris fungsi bagian sekretaris. Iya, sekretaris fungsi kerohanian. Oke. Sebagian kerohanian juga bisa disebut. Iya. Bagian kerohanian. Itu mulai masuk GMKI tahun 2014. Sekarang 2021.
20, sekarang 2020. Iya, 2020. Nah, apa pengalaman yang unik ketika sudah ada masuk dalam 6 tahun ini di game kali di Dumai? Apa pengalaman yang unik gitu? Atau mungkin yang paling berkesan mungkin ya setiap tahun ada yang pada kesan tersendiri, tapi mungkin ada 1 atau 2 yang paling berkesan pada saat apa gitu, coba sharing. Itu mungkin pengalaman yang paling terkesan itu sebenarnya yang masih saya ingat ya sampai sekarang itu, dan lucu dia. Jadi ketika saya di situ menjabat sebagai sekretaris fungsi kerohanian. Oke. Iya. Jadi ketika ada suatu ibadah gitu kan, ibadah di rumah teman lah dari Civitas GMKI. Jadi mereka sudah berkumpul di situ. Saya baru datang gitu kan, dan bawa tas ransel, tas sandang gitu ya, yang di samping tuh. Jadi ada juga yang mantan pengurus sebelumnya langsung bilang kayak gini, langsung bergerak orang itu, awas, datang Sintua dah. Langsung Sintua disebut kita gitu. Jadi itu yang paling terkesan di kerohanian ya. Mungkin sampai sekarang pun saya masih ingat itu gitu. Oke. Dan sekarang sebagai ketua cabang sebut? Ketua cabang. Atau singkatan di anak-anak kecap ya? Kecap ya, ketua cabang. Nah, dari pada saat terpilih atau menjabat sebagai ketua cabang GMKI Dumai, kok bisa atau bagaimana prosesnya, atau mungkin sudah ada kaderisasi di periode sebelumnya, itu bagaimana sendiri? Itulah kan Elekim pada saat 2014 itu kan periodenya kan 2 tahun tuh sampai 2016. Oke. Jadi pada saat itu 2016 itu kami ada sidang pleno 3 namanya. Itu di 2016 kepengurusan kerohanian di sekretariat. Oh, sekretariat. Ya. Jadi di situ di pleno 3 itu kan kami menyusun laporan pertanggungjawaban yang untuk dibawakan ke Kopercap gitu kan. Jadi ketua cabang pada saat itu David Manurung gitu kan, menanyakanlah kepada teman-teman yang ada pengurus yang ada di tempat itu, siapa lah yang akan melanjutkan estafet gitu. Jadi giliran saya lah di situ. Giliran saya ditanya, kau Jompri sebagai apa gitu kan? Atau lanjut atau gimana gitu, atau berhenti di situ aja. Oke. Jadi saya sampaikan langsung, Cap, saya kalau untuk ditunjuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya siap. Ketua, sekretaris, dan bendahara cabang saya siap gitu. Oke. Jadi lambat laun ya saya terpilih di situ sebagai sekretaris cabang gitu, dan diketuai oleh Dame Syalagan. Oh, berarti jadi sekretaris dulu? Iya, dari sekretaris itu dulu. Itu 2016? 2016 ke 2018. 2018, oke. Ya. Lalu selanjutnya? Jadi selanjutnya itu di 2018 itu kami mengadakan Kopercap lagi. Di situ pemilihan pengurus yang baru lagi. Jadi di situ memang dari awal kan, dari 2016 itu kan memang ada niatan gitu kan. Ada niatan memang 1, 2, 3 saya siap gitu. Jadi 2018 saya memang berkeinginan untuk melangkah lagi ke depan gitu kan. Saya memang tempatkan lah gitu, saya ingin menjadi ketua cabang gitu untuk periode selanjutnya. Cuman kan prosedurnya itu kan melalui pemilihan dari anggota gitu. Jadi anggota lah yang memilih kita. Tapi sebelum sampai di harinya Kopercap itu, saya izin dulu sama orang tua. Untuk dukungan ya? Iya. Karena tanpa dukungan dari keluarga juga kan untuk kita jalan ke depan itu kan susah gitu. Betul. Jadi saya izin, Mak, kita kayak curhat sini, enggak boleh. Enggak apa-apa curhat. Gimana? Perbincangan di tengah keluarga itu bagaimana? Jadi aku bilang kayak gini, Mak, ini ada apa nih, mau Kopercap di kami lagi. Jadi aku mau naik ketua cabang nih, gue bilang. Iya. Teman-teman juga ada beberapa yang support lah gitu untuk menjadi ketua gitu. Jadi memang pertanyaan orang tua di situ, emang kok bisa rupanya kan? Ya dicoba kan belajar di situ kan. Betul. Gitu. Jadi
Udah, saya pun cerita sama kakak saya, udah lanjut aja gitu. Kalau itu bisa membuat kau lebih maju, ya lanjutkanlah gitu. Nah, jadi setelah dari perbincangan itu, kembalilah ke agenda Komparcap itu, saya dipilihlah di situ menjadi ketua cabang untuk periode selanjutnya 2018 sampai 2020. Oke. Iya. Ini jalan sudah berapa lama ini? Ada 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan? Udah lebih dah. Lebih. Ya, udah lebih. Nanti seharusnya periode kita ini bulan 7 ini. Bulan 7. Oh, oke. Bulan 7 mungkin ada. Iya. Itu maksimal untuk gimana? Periode atau mungkin seorang menjabat itu berapa kali? Maksimal ada seperti itu? Kalau itu nggak ada patokan lah untuk berapa kali. Oke, nggak ada patokan. Jadi selama hampir 2 tahun ini menjabat sebagai ketua cabang GMKI Dumai, apa tantangan tersendiri? Karena melihat apakah setiap tahun harus ada perkenalan ke maba-maba ya? Itu apa tantangan di pada saat memimpin anak-anak GMKI Dumai dengan bidang-bidang yang lainnya? Kalau dibilang tantangan memang semua ada tantangan. Semua ada tantangan yang harus dilewati gitu kan. Kalau dibilang tantangan yang paling sulit itu sebenarnya membangun niat dari mahasiswa itu, membangun niat mahasiswa itu untuk bergabung dalam organisasi. Karena memang ada juga beberapa dari mahasiswa atau mungkin banyak yang mereka menganggap organisasi itu nggak penting lah gitu. Nah, karena belajar di luar pun bisa gitu. Iya, betul. Sementara teman-teman yang lain yang mengartikan organisasi itu sangat penting, ya mereka masuk ke dalam organisasi itu gitu. Iya. Berarti mungkin tantangannya untuk menarik minat mereka, perhatian mereka seperti itu ya. Dan memang aku cukup udah lama sih kenal dengan GMKI sejak 2015, mungkin ada sekitar 5 tahun lah gitu ya. Diajak juga untuk pelayanan, mungkin beberapa ada yang tahu waktu mungkin 2017 ke bawah, waktu perayaan Natal GMKI, dan juga mungkin ada hal-hal yang lainnya lah ya, yang mungkin memang nggak gabung di GMKI-nya, ya kan? Cuma kita berteman seperti itu. Juga di BKGD sendiri ada andil bagian GMKI, anak-anak muda, anak-anak mahasiswa. Dan kemarin aku lihat dari story teman-teman GMKI, jadi mereka buat sebuah gerakan gitu atau aksi di tengah situasi yang seperti ini. Atau bisa ceritakan bagaimana? Itulah dari dasarnya kita membuat suatu kegiatan itu kan karena kita melihat sesuatu gitu kan. Karena ada sesuatu dulu makanya kita tergerak atau membuat suatu kegiatan gitu. Jadi ada dampaknya gitu. Jadi melihat situasi saat ini kan itu kan yang ada namanya COVID ya. COVID atau virus corona gitu ya. Jadi kita melihat banyaknya saudara-saudara kita gitu ya, saudara-saudara kita yang sudah terjangkit lah mengenai COVID ini, dan sudah banyak juga yang sudah meninggal gitu ya, diakibatkan virus ini gitu. Jadi kita punya niatan baik gitu ya, niatan baik terkhususnya untuk di Kota Dumai, Jadi kita berinisiatif di situ penyemprotan disinfektan. Jadi ya fungsinya itu ya penanggulangan sebenarnya, supaya virus-virus yang tadi itu mungkin ya mati gitu kan. Betul. Bukan hanya COVID aja yang kita jaga, karena virus-virus lain pun banyak gitu kan, cuman nggak bisa kita lihat gitu. Jadi kami di situ kan melakukan penyemprotan, tapi sebelum penyemprotan itu kami berdiskusi sama RT setempat gitu, supaya ada dukungan juga dari masyarakat gitu kan. Jadi kami di situlah bareng-bareng lah dari orang-orang tua sekitaran sekretariat ini sama teman-teman dari anggota GMKI keliling lah. Cuman nggak luas memang, cuman masih di lingkup Tanjung Palas ini aja memang yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita penyemprotan dari masyarakat itu memang
mengucapkan terima kasih gitu. Nah, jadi di hari berikutnya timbul ide kembali itu dari sekretaris cabang Dupris Tumeang. Dia mempunyai ide pembagian sabun dan tisu gitu. Jadi ya mengingatkan lagi lah kepada masyarakat untuk hidup lebih bersih lagi gitu. Bagaimana prosesnya atau kalian tuh bisa buat sebuah aksi itu, bagaimana tanggapan dari teman-teman lain ketika ingin membuat sebuah aksi, atau mungkin pengumpulan dananya, atau mungkin membuat kreativitasnya, idenya itu bagaimana sendiri? Kalau untuk membuat suatu kegiatan, terkhususnya kemarin itu kan mengenai aksi penyemprotan desinfektan gitu ya. Jadi sebelum kita melangkah ke situ, kita sosialisasi dulu kepada teman-teman dari kader maupun dari senior gitu ya, senior. Oh, berarti senior juga dilibatkan? Iya. Jadi disitulah kita berkomunikasi anggota ke anggota, baru kita ke senior gitu kan. Ya gunanya ya untuk menjalin kerjasama juga untuk mengenai kegiatan itu. Jadi yang diutamakan itu sebenarnya, taulah kita dari mahasiswa gitu ya. Kita mahasiswa itu kan identiknya belum bekerja, dan ada juga yang sudah bekerja gitu. Jadi membuat suatu kegiatan itu pun perlu dana. Jadi pada saat itu ya kita share lah kepada senior maupun anggota untuk menggerakkan hati mereka untuk mengeluarkan sedikit lah dari kepunyaan mereka gitu, dananya gitu, supaya kita bisa membuat kegiatan gitu. Apakah masih ada mungkin program berikutnya dari GMKI, atau mungkin menunggu pertukaran masa bakti mungkin di tahun ini 2020? Iya. Tapi sebelum ke situ, Kim, saya sedikit cerita dulu mengenai Pasca ya. Pasca tahun ini? Iya. Oke, boleh. Iya, kita sama-sama tahu kan untuk Pasca di tahun ini kan sepertinya tidak bisa untuk berkumpul. Iya, tidak bisa berkumpul di gereja atau membuat kegiatan di luar. Sulit rasanya. Sulit. Jadi memang seluruh mahasiswa, seluruh manusia lah gitu ya. Seluruh manusia itu mungkin terasa sedih lah gitu ya. Betul. Di hari kematian gitu ya. Kemarin kematian dan kenaikan ya Tuhan Yesus gitu ya. Kebangkitan. Jadi timbul lagi ide dari sekretaris cabang. Memang sekretaris cabang kami ini Dupris Tumeang ini mempunyai ide-ide yang cemerlang lah gitu. Jadi dia mempunyai ide pembagian telur. Pembagian telur Pasca kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi ya kami mengumpul dana lagi gitu kan. Oh, itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oh, iya. Karena tergerak hati kita kan untuk melangkah untuk cepat gitu. Jadi kita kemarin tuh hari Sabtu. Karena Jumat Agung tanggal 10, tanggal 11 lah kita buat pembagian telur Pasca itu. Jadi kita bagi telur itu di Batu Bintang, Bukit Batrem, Merdeka Baru, dan Air Bersih. Jadi di situ memang anak-anak memang sangat senang gitu. Ada yang nangis. Pada saat itu dikasih telur dia senang gitu. Jadi ketika ada juga orang tua juga di situ, ini kegiatan apa nih ini katanya gitu kan. Setelah dia baca gitu, karena di setiap telur itu kami buat ayat gitu. Ayat Alkitab dan ucapan selamat Pasca. Setelah dibaca dia, oh Pasca rupanya katanya. Jadi muka dia itu pun, muka inang itu atau ibu itu pun kayak mana ya, sedih gitu. Terharu ya. Terharu dia melihat masih ada adik-adik yang tergerak hatinya untuk mengenai Pasca ini. Betul. Jadi ya itulah kayak mana lah ya bentuk dari kami itu ya identiknya dengan pengabdian gitu, pengabdian sama masyarakat gitu. Setelah melakukan disinfektan, penyemprotan, lalu dalam bentuk kerohanian juga membagi telur Pasca di 4 wilayah tadi, apakah masih ada rencana program berikutnya dari GMKI Dumai sendiri? Jadi kita pun ada, ini sebenarnya
saya sudah berpikir-pikir juga kan mengenai kegiatan selanjutnya gitu. Apa salahnya kita membuat suatu kegiatan kembali gitu untuk mengenai COVID ini gitu. Jadi kebetulan tadi hari ini juga gitu ada pembahasan di grup grup badan pengurus cabang dari pertamanya berdirinya GMK ini gitu kan. Di situ sempat disinggung mengenai bagaimana kalau kalian membuat suatu gugus bantuan COVID ini gitu. Jadi saya dapat telepon kembali lagi tadi dari ketua cabang Lamhot masa bakti lalu. Dia di situ juga bukan mengarahkan tapi mengusulkan lah gitu. Tapi kan perlu pertimbangan dari kawan-kawan itu kata dia. Jadi itulah rencana kita ke depannya, kita membuat suatu penggalangan dana untuk bantuan-bantuan yang kita sodorkan lah atau kita beri kepada masyarakat-masyarakat yang memang benar-benar belum mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Oke. Well, saya rasa banyak aksi yang bagus yang dilakukan dari GMKI tersendiri dan tentunya semua daripada teman-teman GMKI membantu mendukung program karena nggak bisa bekerja sendiri aja. Betul. Iya kan nggak bisa kerja sendiri. Well, thank you bro. Oke, thank you. Buat sharing pada kali ini. Oke. Dan sukses untuk program kedepannya. Oke, siap. GMKI Dumai. Semoga memberi dampak di Kota Dumai. Sebelum menutup, kami ingin menutup dengan ciri khas daripada GMKI. Ya. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Shalom. Thank you semuanya.